Jadi ini terjadi di tengah masyarakat kita yang sudah dikerjakan berpuluh tahun, bahkan mungkin bisa beratus tahun sebelum ini. Tetapi pada hari ini kita dengar pula ada pengajian yang mungkin mengatakan perbuatan ini adalah sesuatu yang tak pernah dibuat oleh Nabi, para sahabat. Dengan kata lain, ada di antara saudara-saudara kita menganggap ini adalah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidina hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam segala situasi dan kondisi kita bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat karunia sehingga dengannya kita bisa ruku, bisa sujud kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendatangkan ridha Allah dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah baru yang saya tengok, karena ini kali pertama saya datang ke Masjid Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ternyata jauh juga rupanya Rumba ini Pak ya, karena saya dari Panam pagi tadi. Abang kita ini minta tadi malam ya, bismillah, saya kira tak terlalu jauh dari Baitul Mu'tamar, rupanya masih lanjut lagi ke atas ini rupanya. Nah, alhamdulillah, sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid dalam kondisi bersaudara taat kepada Allah, mudah-mudahan pula kita nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan kita di pagi yang mulia ini adalah salah satu yang terhubung kait dengan Ramadan. Saya tidak akan membahas tentang fikih Ramadan, bahwa ada yang lebih urgen dari itu pada kondisi sekarang di tengah masyarakat kita, yaitu tradisi masyarakat ketika menjelang Ramadan. Banyak di antara mereka yang melakukan ziarah kubur. Nah, kalau di daerah kita ini ada enggak Pak? Ya, jadi menjelang Ramadan mereka datang ke kuburan. Kalau di daerah kami di Panam itu, di beberapa titik pemakaman umum selalu ramai, orang datang berkunjung berziarah, baca Al-Quran di sana,
membaca Yasin, berdoa, berkumpul karib kerabat keluarga besar, berkunjung, dan bahkan ada di antara mereka yang sejalan dengan itu membersihkan kuburan sanak keluarga mereka. Nah, bagaimana standar hukum perbuatan ini apabila kita lihat dari kacamata fikih? Karena perbuatan ini tidak hanya dilakukan menjelang Ramadan, tetapi kadang menjelang Idul Fitri juga dilakukan di beberapa daerah. Seperti di daerah kami di Kampar Kiri, itu pulang dari masjid atau lapangan salat Idul Fitri itu tak langsung balik ke rumah Bapak Ibu, tetapi mereka singgah di kuburan keluarga mereka, baca Yasin, sekali tamat Yasin, setelah itu baru pulang ke rumah. Jadi mereka ada di beberapa tempat tradisinya pulang dari salat Idul Fitri singgah sebentar di pemakaman atau kuburan dalam rangka ziarah kubur. Nah, jadi ini terjadi di tengah masyarakat kita yang sudah dikerjakan berpuluh tahun, bahkan mungkin bisa beratus tahun sebelum ini, tetapi pada hari ini kita dengar pula ada pengajian yang mungkin mengatakan perbuatan ini adalah sesuatu yang tak pernah dibuat oleh Nabi, para sahabat. Dengan kata lain, ada di antara saudara-saudara kita menganggap ini adalah bid'ah. Mungkin sering dengar kalimat bid'ah. Jadi ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa alasan mereka melarang? Karena ini termasuk dari perkara yang ditakhsis. Apa itu takhsis? Bahwa ziarah kubur itu boleh kapanpun, tetapi mengapa dikhususkan menjelang bulan Ramadan? Mengapa dikhususkan pada hari tertentu? Ini alasan mereka, karena standar mereka menghususkan hari dan waktu tertentu untuk beribadah yang jika itu tidak dilakukan oleh Nabi maka jatuh hukumnya kepada bid'ah. Nah, ini yang akan kita jawab, ya, benarkah kaidah ini dan apa dalilnya? Maka dalil yang pertama yang ingin kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab, dan dia ini termasuk di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Apa kata beliau? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida Quba'in kulla sabtin. Jadi Nabi Muhammad itu datang ke Masjid Quba. Masjid Quba di mana, Pak? Di Makkah apa di Madinah? Atau di Rumbai? Di Madinah. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan siapa yang bersuci di rumahnya, di tempat tinggalnya di Madinah, lalu dia keluar dari rumahnya menuju Masjid Quba, lalu salat 2 rakaat di Masjid Quba itu, kana ka ajri umrah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan umrah. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ini kita bisa umrah bersama, Pak, ya. Ada yang minat silahkan daftar, ya, saya gratiskan insyaallah, tapi sebelum masuk pesawat wajib lunas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu fadilah dari Masjid Quba. Nah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu, masyian wa rakiban, baik dalam keadaan berjalan kaki menuju Masjid Quba itu atau naik kendaraan.
kendaraan Nabi kala itu adalah unta dan keledai. Jadi unta Rasulullah itu dalam sebuah riwayat dinamakannya dengan Al-Quswa, kemudian keledainya diberinya nama dengan Duldul. Jadi untanya diberikan nama Al-Quswa, keledainya namanya Duldul. Jadi kita boleh juga Pak memberikan nama ke kendaraan kita. Jadi kalau motornya Supra mereknya misalnya, bisa saja kita buat namanya Harley Davidson, ya. Atau mobil kita Avanza, kalau mau manggil namanya, ngasih nama, rubah aja jadi Alphard. Senang hati kita tuh Pak, ya. Jadi walaupun tak punya Alphard yang asli, minimal namanya kita kasih Alphard. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untanya bernama Al-Quswa, kemudian keledainya bernama Duldul. Setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba. Wa kana Abdullah radhiyallahu anhu yaf'aluh, dan Abdullah bin Umar itu juga melakukan hal yang sama. Jadi Nabi Muhammad datang setiap hari Sabtu ke Masjid Quba dalam keadaan berkendara ataupun berjalan kaki, dan Abdullah bin Umar melakukan hal yang sama karena ini dilakukan oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini statusnya sahih, artinya benar-benar diperbuat perbuatan ini oleh Rasulullah. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, ala ikhtilafi turuqih, walau banyak jalurnya bermacam-macam, dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'malis salihah. Jadi ketika di dalam cerita Nabi datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu itu, kata-kata setiap hari Sabtu itu disimpulkan hukum oleh para ulama bolehnya kita mengkhususkan hari-hari tertentu untuk mengamalkan amalan-amalan soleh tertentu, wal mudawamah ala zalik, dan boleh kita rutinkan. Jadi dari hadis pertama ini Bapak Ibu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Nabi yang juga sekaligus sebagai saudara ipar Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu dia melihat Nabi setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba dalam keadaan berkendara ataupun berjalan kaki. Maka disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata-kata setiap Sabtu itu menunjukkan bolehnya kita mengkhususkan hari waktu tertentu untuk mengamalkan amalan-amalan soleh tertentu, dan wal mudawamah ala zalik, dan kita selalu merutinkan perbuatan itu. Makanya misalnya Bapak Ibu punya kebiasaan setiap malam membaca surat Yasin. Sebelum tidur baca Yasin, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi saja setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba, salat 2 rakaat di sana. Maka setiap hari Sabtu itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar, boleh kita mengkhususkan hari waktu tertentu untuk beribadah, mengamalkan amalan-amalan tertentu, dan kita rutinkan perbuatan tersebut. Misalnya setiap malam kita baca Yasin, kita rutinkan, kita buat waktu tertentu, misalnya sebelum tidur atau selepas Isya atau selepas makan malam atau selepas maghrib. Kita baca pula surat Al-Waqi'ah, kita baca pula surat Al-Muluk. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi adalah dari surat Al-Muluk. Maka itu boleh kita amalkan. Kenapa demikian? Karena juga didukung oleh hadis yang walaupun hadisnya lemah, tetapi dalam rangka motivasi beramal dikatakan
dalam sebuah hadis, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca surat Yasin setiap malam, pagi harinya dapat ampunan dari Allah. Nah, maka kita baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, satu kali tamat. Nah, dalam sebuah hadis lain dikatakan, la tuqra'u Yasin fi amrin asir illa wa yassarahu Allah. Tidaklah surat Yasin ini dibacakan dalam kondisi perkara sulit yang kita hadapi di hidup ini, kecuali setelahnya Allah akan memberikan kemudahan. Makanya di kampung-kampung, di beberapa daerah, kalau ada orang yang lagi sakaratul maut, dibacakan ya Yasin. Kenapa? Karena dia saat itu dalam keadaan sulit. Maka dengan dibacakan surat Yasin, berdoa kita kepada Allah, Allah lepaskan dia dari kesulitan itu. Jadi ada dulu jamaah kita, Bapak Ibu, sakaratul maut, takdir Allah, sakaratul mautnya itu agak lama menanggung beban, sehingga yugharghir, ya, bunyi napasnya itu mendengkur, tetapi bukan dengkuran tidur, sudah dengkuran aneh, dengkuran lain yang menunjukkan itu dia sedang sakaratul maut. Wa inna lil mauti la sakarat, kata Nabi, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu maknanya secara bahasa adalah mabuk. Jadi sakaratul maut itu mabuk ketika menghadapi kematian. Jadi mabuk itu kan tak sadar, Pak, antara sadar tidak ada mabuknya. Maka yang perlu kita doakan ketika orang menghadapi sakaratul maut, mintalah at-tasbih, semoga Allah memberikan kepadanya kemudahan. Di antara kemudahan itu, di antara caranya bacakan surat Yasin. Jadi sakaratul mautnya itu dimudahkan oleh Allah, karena ini perkara yang besar, perkara yang sulit. Ya, kalau tak percaya Bapak Ibu, cobalah sakaratul maut nanti. Ya, nak percaya saya Ustaz, ya, amano puluh, cobalah dulu, nanti kami bacakan surat Yasin. Nah, jadi la tuqra'u fi amrin asir illa wa yassarahu Allah. Tidak dibacakan surat Yasin ini di perkara yang sulit kecuali Allah berikan kemudahan. Maka ada pengalaman kita dengan jamaah waktu itu, dia mendengkur dengan dengkuran orang yang sedang sakaratul maut berjam-jam, Pak, bahkan berhari-hari. Ya, dari kemarin sampai hari ini. Akhirnya pada saat itu kita berinisiatif, yuk semuanya berkumpul, kita baca surat Yasin. Nah, belum lagi selesai surat Yasin itu dibacakan, ayat terakhirnya apa bunyinya? Fasubhanalladzi, apa ujung surat Yasin, Pak? Kun fayakun, kan? Kemudian fasubhanalladzi, apa Pak Imam? Ya, wa ilaihi turja'un. Iya, itu terakhirnya. Iya Pak Imam. Pak Imamnya ada apa lampak dah? Pak pula awak kah? Ya, jadi belum selesai khatam, sekali khatam menjelang khatam surat Yasin itu Bapak Ibu, alhamdulillah dengkurannya hilang, dan setelah itu memang sudah meninggal. Tapi ada pula jamaah waktu itu yang protes ke saya, Ustaz, kan tidak direkam tadi. Tidak, saya bilang. Kenapa begitu? Nanti ada pula orang yang mengira Ustaz bacakan Yasin ke orang mati orang tu, katanya. Oh enggak, saya bilang. Ini kita membacakan Yasin itu bertawasul, meminta kepada Allah. Dengan membaca Yasin itu Allah mudahkan kesulitan orang ini, bapak ini, dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi boleh kita setiap malam misalnya mewiridkan baca Yasin, atau kita baca setiap malam surat Al-Waqi'ah. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibuhu faqatun abadan, selamanya insyaallah dia tidak akan jatuh miskin, merana dan fakir. Itu fadilah membaca surat Al-Waqi'ah. Kemudian kalau ingin ditambah lagi, setiap malam misalnya kita baca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ada dalam sebuah hadis dinyatakan,
orang-orang yang membaca surat Al-Muluk, insya Allah di alam kuburnya akan merasakan ketenangan. Allah berikan cahaya, Allah berikan kelapangan di dalam kuburnya. Maka ini yang kita doakan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman di antara taman-taman surga. Nah, jadi boleh Bapak Ibu berdasarkan hadis ini merutinkan, mewiridkan amalan, mengkhususkan waktu, mengkhususkan amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu hadis yang pertama. Lalu dari hadis yang kedua, setelah Imam Al-Bukhari, tingkatan hadis yang juga sahih di bawah Bukhari itu adalah Sahih Muslim. Maka ada istilah muttafaqun alaih, hadis yang disepakati syarat standar kesahihannya itu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini sekarang hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Abdullah bin Umar dengan redaksi yang hampir mirip, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba yakni kulla sabtin kana ya'tihi rakiban wa masyian. Jadi Nabi Muhammad itu datang ke Masjid Quba baik dalam keadaan berkendara ataupun berjalan kaki. Dia datang ke Masjid Quba itu kapan? Setiap hari Sabtu. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan perkataan yang menginformasikan setiap hari Sabtu itu fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyami biziarah. Ini menunjukkan bolehnya mengkhususkan di antara hari-hari dan waktu yang ada itu untuk berziarah. Wa hadza huwa shawab wa qaulul jumhur. Inilah pendapat mayoritas ulama dan inilah kiranya insyaallah pendapat yang mendekati kebenaran. Jadi sudah dua hadis, sudah dua imam yang mengomentari bolehnya kita mengkhususkan hari-hari tertentu, amalan-amalan tertentu, di antaranya adalah ziarah kubur dibuat menjelang Ramadan. Momennya kenapa? Karena biasanya menjelang Ramadan itu keluarga pada pulang, ingin sahur pertama dengan keluarga, ingin berbuka pertama itu dengan segenap anggota keluarga. Nah, pada saat momen banyak orang pulang itu, maka petang hari, sehari dua hari menjelang Ramadan itu dibuatlah semacam ziarah bersama anggota keluarga ke pemakaman keluarga dalam rangka mengingat kematian, kemudian dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal, dalam rangka mengambil iktibar tentang kematian tadi, dan juga dalam rangka ini kebetulan pulang sekeluarga, dalam rangka pula mengenalkan anak-anak kita dengan datuk-datuk, nenek-nenek, paman-paman atau dan lain sebagainya yang mereka semua sudah meninggal. Itu manfaatnya tuh Pak. Jadi kita datang bawa mereka, ini kuburan atuk kamu dulu nak, atuk kamu tuh begini orangnya, sehingga cucu-cucu mereka kenal. Makanya saya setiap pulang, saya bawa anak saya untuk ziarah kubur ke pemakaman keluarga kami. Ditunjukkan ini makam kakek, ini makam abangnya kakekmu, ini makam adiknya kakekmu, ini ayahnya kakekmu. Kalau ayah kakek apa panggilannya Pak? Saya punya ayah panggilannya ayah, ayahnya ayah panggilannya datuk. Ayah datuk itu siapa nak panggilannya lagi? Kalau di daerah kami itu uci namanya. Kalau di daerah Rumba ini nak tahu, entah buyut entah apa tak tahu gitu ya. Jadi diperkenalkan. Nah, sehingga mereka tahu, oh inilah jalur nasab saya, inilah karib kerabat saya. Jadi anak-anak kita yang kecil itu mengerti dia, sehingga terhubunglah tali silaturahim. Karena pada hari ini yang kita sayangkan Bapak Ibu, banyak sesama anggota keluarga setali rahim tak bersapaan dengan kakak atau adiknya. Banyak kemenakan yang tidak berbaik-baik dengan mamanya,
Banyak mamak yang tidak pandai ke keponakannya. Ini yang terjadi di tengah keluarga kita sekarang. Anak berempat, tak ada akur keempat anak ini, kan ini musibah. Maka momen-momen berkumpul menjelang Lebaran atau menjelang Lebaran, Idul Fitri sama ya Pak, menjelang Ramadan, ada momen-momen kita bersama. Disitulah momen saat mengguyupkan hati. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya ada dari hadis, dalilnya ada dari sunnah, dan tak tanggung-tanggung dalil yang kita sebutkan ini merupakan dalil kuat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama-ulama mu'tabar. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir dan ahli hadis, ketika menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24, beliau mengatakan, waqad jaa fil hadis, datang hadis yang menginformasikan, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yazuru quburas syuhada, kebiasaan Nabi Muhammad mengunjungi, berziarah ke makam kuburan para orang-orang yang syahid fi ra'si kulli haulin, setiap tahun. Jadi setiap awal tahun, setiap tahun Nabi Muhammad itu mengunjungi makam kuburan orang-orang yang mati syahid. Lalu fayaqulu lahum, ketika datang setiap tahun berziarah ke makam orang-orang yang mati syahid tadi, Nabi Muhammad membaca surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Apa bunyi surat itu? Nabi membaca surat ini ketika sampai di kuburan. Apa kata Nabi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi seolah Nabi berbincang kepada orang yang ada di kuburan, salamun alaikum bima sabartum, betapa nikmatnya keselamatan, kedamaian terhadap kalian, bima sabartum, dengan apa yang kalian dapati bersebab kesabaran kalian ketika hidup. Jadi ternyata panggilan Allah, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kepada orang-orang yang mati syahid itu adalah panggilan salam. Salam artinya kedamaian, betapa tenangnya kalian, betapa damainya kalian ini, kata Nabi, bima sabartum, karena kalian sabar dulu menanggung derita sehingga mati syahid, fa ni'ma uqbaddar, dan ini kuburan ini, tempat kalian ini adalah senikmat tempat kesudahan. Jadi kesudahan kita yang pertama itu nanti beralamat di kuburan, dan alamat di kuburan kita itu adalah tempat yang menyenangkan bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia mati syahid. Inilah yang dibaca oleh Nabi ketika ia sampai ke kuburan. Ini menandakan membaca Al-Quran di kuburan boleh. Ada dua istinbat hukum di sana. Yang pertama, mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur boleh, sebagaimana membaca ayat-ayat Al-Quran apa yang kita bisa baca di kuburan juga boleh. Karena ada juga kawan-kawan kita yang mengatakan tak boleh baca Quran di kuburan. Toh Nabi membaca salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Lalu kenapa kita membaca surat Yasin di kuburan? Karena Yasin itu yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Yasin itu adalah surat terpilih di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Banyak fadilahnya. Lalu baca Qul huwallahu ahad, dikatakan Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Dibaca surat Yasin, baca Al-Baqarah awal, Al-Baqarah akhir, ditutup dengan Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita niatkan pahala bacaan itu sampai dan memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Mana dalilnya sampai? Ada dalilnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melewati dua kuburan, dan Nabi dengan karunia Allah, dengan izin Allah bisa mendengar dan mendeteksi apa yang terjadi di alam kubur. Nabi mengatakan dua orang yang dikubur ini sedang diazab, dan azab mereka ini bukan disebabkan dosa besar, tetapi hanya karena dosa kecil. Apa dia? Yang satu ini selalu kemana-mana mengadu domba orang, memfitnah orang, hasad, hasud, ya, kemudian lisannya selalu berdusta, sehingga dia diazab di dalam kubur. Kemudian yang satu ini lagi, dia pekerjaannya, maaf cakap, selesai buang air kecil tidak istinja, tidak bersuci. Ini sering saya tengok ini di tepi jalan ini, Pak. Kalau saya pulang ke Bukit Tinggi, itu di tepi-tepi jalan tuh banyak biasanya. Ya kadang ada yang pipis ke ban mobilnya. Nah ini ya sangat di luar etika dan di luar adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Diambillah dua pelepah kurma. Diambil pelepah kurma, dibelah dua oleh Nabi, kemudian diletakkan di atas dua kuburan tadi. Nabi mengatakan, ini selama pelepah kurma ini basah sebelum dia kering, semoga memberikan manfaat kepada yang ada di kuburan ini. Lalu diistimbatkan oleh Imam An-Nawawi, kenapa dikatakan oleh Nabi demikian? Karena pelepah kurma yang masih hidup, yang masih basah tadi, itu sesungguhnya dia masih berzikir kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran kan disebutkan, wa in kullun illa wa yusabbihu lahu bihamdi. Segala yang ada di muka bumi ini, di langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Pohon-pohonan, batu, pasir, tiang-tiang masjid ini, benda-benda yang ada di muka bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak bisa mengetahui seperti apa tasbih, ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Nah, kata Imam Nawawi, karena dia bertasbih, sampailah manfaat tasbih itu kepada orang yang ada di kuburan. Apatah lagi yang membaca ayat zikir tasbih itu adalah manusia, tentu lebih sampai. Toh makhluk tak bernyawa saja bertasbih sampai tasbihnya, apalagi kita makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dalil, ya, 3 dalil, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, kemudian tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, di mana di situ Nabi membaca ayat surat Ar-Ra'd ayat 24. Kemudian di sini juga disebutkan di dalam hadis, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah itu setiap tahun mengunjungi makam para syuhada. Maka dari 3 dalil ini, dan masih banyak dalil yang lain Bapak Ibu, dari 3 dalil ini disimpulkan boleh kita ziarah kubur menjelang Lebaran atau setelah Lebaran atau menjelang Ramadan. Jadi itu tidak masalah dan dibolehkan. Nah, kalau dikatakan Nabi dan para sahabat tidak pernah mengkhususkan, coba tengok, Nabi mengkhususkan setiap tahun, mengkhususkan setiap hari Sabtu, dan diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar, diikuti oleh Utsman, dilakukan oleh Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Ini dalil bahwa Nabi, para sahabat melakukan. Ada lagi sahabat Nabi yang bernama Khubayb ini kebiasaannya sebelum berjihad, berperang, dia salat 2 rakaat. Nah, ini kan tak pernah dibuat oleh Nabi. Jadi salat dia 2 rakaat dulu sebelum terjun ke medan perang, ya, sebelum terjadi kecamuk perang, berdoa meminta dia kepada Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya salat sunat mutlak, ya, salat sunat. Jadi pulang Bapak Ibu ke rumah nanti setelah syuruk di sini ingin menambah salat, nanti di rumah boleh, ya, atau mengkhususkan salat-salat tertentu di jam tertentu dalam rangka wirid, tidak masalah, ya, boleh kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disimpulkan, apa yang diperbuat oleh masyarakat kita itu sudah tegak di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan, ada mungkin yang menganggap itu bid'ah, biarkan saja, karena kita sudah tegak di atas dalil. Dia masalahnya
mereka tidak tahu dalil tetapi dikatakan tidak ada dalil. Ini kan tidak boleh nih Pak. Ya, mereka tidak tahu dalil bukan berarti dalil tidak ada. Jadi dengan PD mereka kan tidak ada dalilnya itu. Masalahnya bukan tidak ada dalil, tetapi dia tidak tahu dalil dan cara pendalilan. Dia ada dalil, ada cara pendalilan. Bagaimana memetik hukum dari dalil, itulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Maka tidak bisa kita baca ayat satu, baca hadis, lalu kita simpulkan hukum. Itu berbahaya. Jadi kalau ada orang mengatakan kembali ke Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, gimana caranya kembali ke Quran Sunnah kalau tidak melalui jalan para ulama? Bagaimana cara kita naik ke tingkat 2 kalau tidak melalui tangga? Maka kita butuh tangga, butuh cara. Maka cara yang teraman adalah ikut ulama. Kalau mereka katanya jangan ikut ulama, kembali ke Quran Sunnah. Bagaimana orang yang tidak ngerti bahasa Arab kembali ke Quran? Kecuali harus melalui ulama, hadir pengajian, mendengarkan kalam-kalam ahli ilmu. Disitulah tegaknya amal kita nanti di atas ilmu. Karena setiap amal yang apabila tidak berdasarkan ilmu, maka amal kita itu tertolak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pesan pertama tentang masalah fikih yang ingin kita sampaikan, yang ada hubung kaitnya dengan Ramadan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, terkait persoalan kubur tadi, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh ulama salaf. Ulama salaf itu yang hidup di generasi 3 abad pertama Hijriyah. Jadi mulai dari tahun pertama Hijriyah sampai tahun 300, itu orang yang hidup di rentang masa itu dinamakan dengan generasi salaf. Nah, apa kata mereka? Salah seorang dari generasi salaf itu mengatakan, iddakhir rahataka liqabrika, simpanlah rehatmu untuk rehat yang sebenarnya di kuburanmu. Jadi istirahat kita itu sesungguhnya nanti adalah di kuburan. Nah, wa qallil min lahwika wa naumika, sedikitkan tidur dan kelalaianmu, fa inna wara'aka naumatan, karena ada setelah ini sebuah tidur, sabahuha yaumal qiyamah, pagi harinya adalah kiamat. Nah, jadi pesan pertamanya, simpan rehat untuk rehat yang sebenarnya di dalam kubur. Kemudian sedikitkan tidur atau kelalaian kita. Kenapa? Karena di balik tidur kita nanti ada sebuah tidur setelah tidur di dunia ini, yang pagi harinya adalah hari kiamat. Nah, itulah tidur di alam kubur. Pas bangunnya itu nanti itulah hari berbangkit. Nah, kemudian dikatakan oleh dia di sini, ma ajmala an tatrukal maksiyah, betapa engkau bahagia dan indahnya ketika kita bisa meninggalkan maksiat, padahal kita mampu melakukan maksiat itu. Fayu'awwidakallahu khairan minha, ketika kita mampu bermaksiat, ada kesempatan bermaksiat, mau melakukan maksiat, tetapi kita hindarkan maksiat itu, maka yang terjadi apa? Allah akan memberikan setitik kebahagiaan di kalbu kita, dan Allah mengganti dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah, jadi 3 pesan ini Bapak Ibu menjelang bulan Ramadan, yang mari kita bergegas menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu setiap waktunya, detik-detik yang berada di dalam bulan Ramadan itu terdapat di sana ampunan Allah. Dan sekarang kita diambang pintu bulan Ramadan, maka rugi dan celakalah orang-orang yang apabila berjumpa dengan bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kejar ampunan Allah ini, sehingga para ulama-ulama kita itu dulu Bapak Ibu, ketika mereka menyambut Ramadan itu ada selaksa rasa bahagia di hati mereka, dan mereka mendendangkan syair, ya Ramadan, ya Ramadan, jita ilaina
bil ghufran ya Ramadan ya Ramadan jita ilaina bil ghufran wahai Ramadan engkau datang dengan ampunan. Nah, jadi Ramadan itu ada ampunan dari Allah, yang disitulah kita insya Allah nanti memanfaatkan beramal. Kenapa demikian? Karena inilah yang akan kita bawa mati. Nah, maka Bapak Ibu, Utsman bin Affan itu paling takut kalau sudah cerita kuburan. Ya, jadi kalau cerita surga dia biasa saja, berbincang tentang neraka dia biasa saja. Tetapi apabila di majelis itu dibincangkan tentang kuburan, hilang selera makan, hilang selera tidurnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia tidak keluar rumah kecuali untuk melaksanakan salat. Lalu para sahabat bertanya, wahai Utsman, mengapa engkau tidak keluar rumah 3 hari 3 malam ini? Ya, apa yang menyebabkan engkau tidak datang kepada kami, kita tidak berjumpa? Lalu apa kata Utsman? Ketika kalian bercerita tentang surga, aku berharap menjadi penduduk surga. Tetapi ketika kalian berbicara tentang neraka, aku berlindung kepada Allah supaya dihindarkan dari neraka. Namun ketika kalian bercerita tentang kuburan, disitulah rasa takut saya muncul. Kenapa? Karena Utsman mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama dari tempat singgah yang banyak di akhirat nanti. Siapa yang selamat di persinggahan pertama ini, kedepannya dia selamat. Tapi kalau sudah di alam kubur dia sudah diazab oleh Allah, kedepannya nanti akan bermasalah. Makanya orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam kubur, mereka berminta kepada Allah, berdoa, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Allah segerakan jadinya hari kiamat. Kenapa demikian? Karena nikmat yang kami rasakan di kuburan ini ya Allah begitu indah, begitu mempesona dan begitu menyenangkan. Apatah lagi nanti nikmat yang kami rasakan di surga yang sebenarnya. Jadi berdoalah mereka nanti di alam kubur itu Bapak Ibu, ya Allah segerakan hari kiamat. Namun orang-orang yang merasakan azab kubur di malam pertama ia diletakkan di kuburan, dia sudah mendapatkan azab dari Allah, memekik dia meminta kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Allah tolong jangan jadikan hari kiamat itu ya Allah, tolong jangan kiamatkan dunia ini ya Allah. Kenapa demikian? Di sini saja sudah sakit menderita ya Allah, apatah lagi nanti di neraka. Nah, jadi di kubur saya sudah menderita ya Allah, apalagi nanti di padang mahsyar, di hisab, di siratal mustaqim, di sirat, kemudian saat di mizan ditimbang amal-amal kita ya Allah, apalagi ternyata ditakdirkan masuk ke dalam neraka ya Allah, ndak tolok rasanya dapat membayangkannya, ndak sanggup, apatah lagi merasakannya, karena ndak ada jaminan ya kita akan mati entah kapan. Maka banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah. Di antara yang kita minta kepada Allah itu agar Allah melapangkan jalan kita untuk beramal. Amal inilah yang akan kita bawa untuk mati, yang amal ini diridai oleh Allah, dihargai oleh Allah, dan Allah mengangkat derajat kita sehingga selamatlah kita di dalam kubur. Maka ziarah kubur itu inilah yang perlu kita ingatkan kepada karib kerabat dan keluarga kita. Jangan dikira orang yang di dalam ini senang-senang saja bersantai, bisa jadi ada masalah mereka yang mereka hadapi di alam kubur itu. Maka dengan kiriman bacaan Al-Quran, kiriman doa kita akan membuat kuburan mereka tenang. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Nabi Musa lewat di kuburan, dia mendengar kekacauan di dalam kuburan tadi, banyak orang menderita dan memekik minta ampun. Pagi harinya dia lewat di situ, lalu setelah sore harinya dia lewat di tempat yang sama, dia merasakan ketenangan dan kedamaian. Lalu dia berkalam-kalam dengan Allah, ya Allah, tadi pagi saya lewat di sini terdengar suara memekik meminta ampun karena azab kubur. Lalu kenapa pada sore hari ini ya saya merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman?
Lalu Allah berfirman memberitahukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya karib kerabat, keluarga, anak orang yang meninggal di dalam kubur itu mendoakan mereka. Lalu kata Allah, saya malu mengazab hambaku yang ada di perut bumi, sedangkan anak keturunan keluarga mereka mendoakan di atas punggung bumi. Bayangkan Bapak Ibu, saya malu kata Allah mengazab hambaku yang ada di perut bumi, padahal anak keturunan mereka, keluarga kerabat mereka mendoakan di atas punggung bumi, artinya di atas dunia. Jadi karena doa mereka lah tenang damai kuburan tadi. Maka mudah-mudahan apabila kita mati nanti, semoga anak-anak soleh kita tak melupakan kita Bapak Ibu. Jadi selalu dia mendoakan kita. Begitu juga karib kerabat, jadi datang berziarah ke kubur, baca yasin, baca doa, mudah-mudahan itu bisa sampai dan bermanfaat bagi orang yang ada di dalam kuburan. Itulah barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, karena waktu syuruk sudah masuk. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab, karena setelah ini saya harus balik meluncur ke Panam untuk mengantar anak sekolah. Di jauh rupanya Muhajir ini, jadi saya harus segera pulang. Ya, demikian Bapak Ibu, banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.